Enggak, semua pasti terduga. Yang mimpin pasti Gunung Lawu nih. Rawong ya. Mana? Memang perlu ada cross check ya. Prosesnya begini. Jadi sebetulnya yang beli siapa, sebetulnya dia beli dari siapa. Ini statusnya itu awalnya ini sedang tapi tentu saja ini semua pihak yang terkait karena realitasnya kondisinya sekarang sudah kelihatan bahwa saya sendiri tidak nanti memang ada tembok yang sudah dibobol atau misalnya kalau memang itu tanahnya misalnya jadi jual beli misalnya katakanlah itu, tapi kan tembok kan tidak ya atau dan sebagainya. Nanti coba nanti kalau secara terkait nanti disampaikan nantinya kan yang punya otoritas undang-undang dasar budaya tahun 2010 itu kan pemerintah kabupaten sini nanti bagaimana ini semua yang instansi terkait ini. Gusti Keraton Solo menyayangkan nggak adanya kejadian ini? Sangat ini kan bagaimanapun bagian suatu kita kan sebagai negara yang sampai sekarang ini kan banyak terjadi namanya missing link itu rumputannya itu entah sejarah, entah cerita dan sebagainya itu tidak seperti yang tidak. Memang ada beberapa cerita yang misalnya itu istana sentris karena dari Keraton, ini dari penulis ini kan profesi. Nah, tugas kita sebagai generasi muda sekarang kan informasi itu semestinya nanti ke depan itu sebenarnya sejarah bangsa itu seperti apa yang kaitannya dengan misalnya dinasti Mataram yang pernah tinggal di Kapukuro ini kan. Kalau melihat kondisi seperti ini nanti seperti apa ya Gusti dari Keraton Solo mungkin terkait ini ke depan gitu? Kalau dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kan biasanya kan ada tuh apakah itu bisa dikembalikan lagi, apakah cuma dimulai semua itu dihancurkan sekalian, tapi semua ada persyaratannya semua, tapi juga itu direkonstruksi. Jadi kan ada 5 pelestarian, preservasi, konservasi, revitalisasi, rehabilitasi. Nah, kemudian reaktualisasinya, terakhir reaktualisasinya itu asas dalam Undang-Undang Cagar Budaya kan mesti ada asas pelestariannya, apa ada asas pemanfaatannya, apakah ada asas perlindungannya, kemudian ada asas pengawasannya. Ini semua nanti menjadi satu. Apakah itu juga nanti misalnya dalam asas pemanfaatannya, kalau dikejar dengan di berbagai negara itu malah itu menjadi suatu daya tarik misalnya minat khusus wisata misalnya begitu. Karena itu harus kerja sama banyak pihak toh. Mungkin terkait dengan ini status tanah pernah memilikan yang bisa dimiliki warga-warga. Sertifikatan ini tanah betul. Jadi memang tanah-tanah Fosterland, tanah-tanah kerajaan itu memang sampai sekarang ini perlu ada semacam pemahaman pengertian karena statusnya bisa menjadi tanah negara, menjadi tanah dikuasai negara, tanah milik negara kan menjadi begitu. Nah, ada beberapa status tanah misalnya yang itu apakah dulu itu Sunan Gron, apakah itu Bangga Turun Temurun, apakah itu Magersari, apakah itu Tenggan, hanya nunggu saja. Nah, yang satunya lagi apakah itu mereka tanah sewa, misalnya perkebunan, kehutanan itu kan sewa. Ini
ini memang tidak mudah, tidak bisa seperti membaik tangan karena melibatkan banyak instansi yang terkait supaya ke depan itu semuanya akan menjadi baik. Kalau setelah di sini berarti masuknya ke Makassari atau seperti apa? Harusnya Makassari ya. Nah kalau Makassar berarti ada pengizinan ya. Pengizinan dari keraton. Oh, Iya, oke. jadi bisa hanya Tenggan, itu bisa, Tenggan bisa. Gusti, update-nya ini kan BCBP sama Polda Jateng kan memeriksa 4 saksi Oke. terkait dengan ini. Ini mungkin harapannya dari keraton sendiri seperti Jadi apa? gini, kalau harapan Keraton sudah jelas jangan sampai terjadi lagi. Karena wilayah seperti di Kabupaten Sukabumi ini banyak situs yang sudah daftar. Jadi rencana yang akan nanti kemudian dikaji sebagai kemungkinan diduga cagar budaya. Dan nanti kalau itu sudah diajukan, yang mengkaji siapa? Tim ahli cagar budaya. Nah, tim ahli cagar budaya dari mana? Kalau kabupaten ya kabupaten. Kebetulan saya kan di kabupaten, di kota Surakarta, tim ahli cagar budaya. Itu kalau ditugaskan bisa mengatasnamakan saya ditugaskan, tapi di sini kan sudah terbentuk. Nah itu nanti kemudian menyampaikan masukan kepada bupati sesuai dengan kajian bahwa ini termasuk OJB dan termasuk yang diduga cagar budaya itu. Tapi mungkin cagar budaya yang di kabupaten mungkin perlu ditingkatkan, apakah itu tingkat provinsi atau bahkan nasional, karena peringkatnya beda-beda. Kalau proses hukumnya sendiri nantinya seperti apa? Nah betul, itu sebenarnya kan ranah hukum bidangnya lain sendiri. Misalnya kalau dia melanggar aturan, peraturan dan sebagainya itu mesti bidangnya masing-masing. Tapi kan kita dari sini kan tugasnya bagaimana agar tetap sebagai peninggalan cagar budaya itu bisa menjadi suatu jejak langkah sejarah yang kemudian bisa dimengerti, dipelajari untuk generasi yang akan datang.